1 Petrus 3, 1 Peter 3, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Likewise ye have wife, be in subjection to your own husband, that if any obey not the word, they also might without the word be won by the conversation of the wife. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, well, they behold your cash conversation coupled with fear. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambutmu, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Whose adorning let it not be the outward adorning of plaiting the hairs and of wearing of gold, or of putting on an apparel. Tetapi perhiasanmu ia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. But let be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of meek and quiet spirit, which in the sight of God of great praise. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdansa, itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. For after this manner in the old times the holy woman also, who trust in God, adorned themselves, being subjection unto their own husband. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya, jikalau kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as along as ye do well, and are not afraid with any amazement. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Likewise ye husbands dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together, and the grace of life, that your spirits prior be not be hindered. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brother, be pitiful, be courteous. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab not raining evil for evil, or railing or for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye shall inherit a blessing. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips and they speak no guile. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Let him ask evil and do good. Let him seek peace and eat it. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat dosa. For the eyes of the Lord are
of us, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Dan siapakah yang berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? And who is he that will harm you if ye be followers of that which is good? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. But and if ye suffer from nakedness, Shechem are ye, and be not afraid of their error, neither be troubled. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang adamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. But sanctify the Lord God in your heart, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu, having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, that they may be as the falsely accuse your good conversation in Christ. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. For it is better if the will of God be so, that he suffer for well-doing than for evil-doing. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. For Christ also had once suffering for sins, that just for the unjust, that he might bring us to God, being put the deed in the flesh, but quickened by the Spirit. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, by which also he went and preached unto the spirit in prison, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu, which were disobedient, whence once the long suffering of waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein view that it actual were saved by waters. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, the like figure whereunto even Baptist doth also know save, know the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya, who is gone into heaven and is on the right hand of God, angel and authorities and power being made subject unto him.